Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala liyatul qutul qadir wa rusuh qatabatin nasuh Salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam kitab Syekh Habibuddin Ahmad bin Hajar Asqalani wa Syekh Muhammad Al-Faradi wa Syekh Al-Bandari ثم إلى روح الشيخ مربيه سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السجاد ثم إلى روح الشيخ مربيه حاج البصري أبو بكر ثم إلى روح الشيخ مربيه حاج السيد حاج سندار ثم إلى روح الشيخ مربيه حافظ الدين وصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى تغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة سيد الولد الحبيب عمر بن الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السجاد وابن السجاد وأولاده الجميع أن الله تعالى تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويطول عمرهم ويبلغ مقاصدهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Nasyul Ibad, ada di halaman 18, 11 baris dari bawah. Nah, kemarin belum selesai waman arafad dunya gitu ya. Sebelas baris dari bawah bacaannya waman arafad dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa man arafa ad-dunya bi annaha faniyatun lam yakun lahu fiha raghbatun bal ikhtara ad-dara al-baqiyata wa amila laha wa man arafa adlallahi ta'ala lam yataqaddam ilaihi al-khusama ay lam yuqbilu alaihi li'annahu qad taraka al-khusumata kama qala al-Hasanu rahimahullahu man arafa Allah
ahabbahu wa man arafa ad-dunya karihaha wa qala asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fama hiya illa jifatun mustahilatun alaiha kilabun hammuhunna ijtizabuha fa in tajtanibaha kunta silman li ahliha wa in tajtazibha naza'atka kilabuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Wa man arafa ad-dunya bi annaha faniyatun lam yakun lahu fiha raghbatun bal ikhtara ad-daral baqiyata wa amila laha. Wa man arafa 'adlallahi ta'ala lam yataqaddam ilaihi al-khusama. Melanjutkan makalah yang ke-49, apa yang disampaikan oleh sebagian ba'dul hukama, ahli hikmah, itu orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sebagian ahli hikmah mereka mengatakan man arafallaha lam yakun lahu ma'al khalqi lazzatun. Sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu bahwa siapa orang yang dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya orang tersebut ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengetahui sifat-sifatnya, maka tentunya dia sudah tidak ada kenikmatan, kelezatan bersama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia punya waktunya dia kurangi untuk bertemu kepada manusia, karena dia sudah asyik, sudah nikmat bermunajah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya beruntunglah orang yang bisa dia mengatur waktunya. Allah Ta'ala berikan taufik untuk dia dapat mengatur waktunya. Kebanyakan ulama seperti itu, para wali Allah, para kekasih Allah, mereka atur dia punya waktu jam sekian, jam sekian, jam sekian. Nah, dia ada waktu-waktu untuk baca Quran, ada waktu untuk baca wiridan, ya, ada waktu untuk baca-baca kitab, karangan-karangan para ulama, sehingga nampaklah keberkahan waktu mereka dan juga hasil daripada faidah panjangnya umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka.
Jadi waktu untuk ngobrol ya udah nggak ada. Waktu untuk santai-santai udah nggak ada. Semuanya intinya mereka curahkan untuk ibadah kepada Allah yang memang ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih banyak waktunya hilang begitu aja. Ya. La fi amrid dunya wala fi amril akhirah. Urusan dunia enggak, urusan akhirat juga enggak. Ya, jadi waktu kita habis begitu aja. Kebuang waktu begitu aja. Sehingga ya kurang berkah jadi. Usia kita ini walaupun panjang jadi kurang berkah. Karena banyak waktu yang kebuang begitu saja tanpa ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sudah asyik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua waktunya ya dia jadikan agar bernilai pahala. Gitu. Wa man arafa dunya, kata ba'dul hukama, wa man arafa dunya, dan siapa orang yang dapat mengenal, dapat mengerti akan dunia. Arti mengenalnya itu bahwa yang namanya dunia ini bi annaha faniyatun. Dia mengerti, dia sadar bahwa dunia yang selama ini dia raih itu enggak selamanya ada di tangan dia. Rumah yang sekarang ditempati itu enggak selamanya bakal ditempati seterusnya sama dia. Apapun yang kita miliki di alam dunia ini berupa harta benda dunia, itu tidak akan langgeng, tidak akan kekal abadi, pasti suatu saat akan hilang dari diri kita. Ya. Coba kita punya rumah gitu. Sebelum di sini kita, antum punya rumah. Sebelum antum ada gak yang nempatin? Tapi orangnya kemana itu? Meninggal. Sebelum dia nempatin juga ada lagi gak orang itu? Ada. Tapi sekarang kemana? Begitu dunia. Ya. Gak bakal kekal abadi. Semuanya akan hilang. Jabatan pun sama begitu juga. Ya, harta benda dunia kita pun sama begitu juga. Nah, kalau kita bisa mengenal, kita bisa mengerti, kita bisa memahami, dan kita Allah Subhanahu wa taala berikan kesadaran akan dunia, bahwa yang namanya dunia itu tidak akan kekal abadi. Kalau kita dikasih sadar, dikasih paham sama Allah mengenai dunia, maka kata ba'dul hukama, lam yakun lahu fiha raghbatun. Tidak ada bagi dirinya itu dalam dunia itu adalah raghbatun, kesenangan. Ya. Biasa aja, nggak tergila-gila sama dunia. Paling yang dia ambil sekedar apa yang dia butuhkan di situ. Ya. Jadi nggak terlalu dia fokus kepada dunia, nggak terlalu dia habiskan waktunya, dicurahkan kemampuannya, tenaganya, semuanya dia curahkan buat dunia. Nggak begitu. Kenapa? Karena dia sadar sekalipun saya kejar itu dunia, toh kalau sudah saya raih, dia bakal hilang. Gak bakal netep jadi milik kita. Suatu saat suka tidak suka, seneng gak seneng, siap gak siap, bakal hilang tuh dunia.
gitu. Ya. Tapi kalau orang yang cerdas, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesadaran, maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, bal ikhtarad daral baqiyata, akan tetapi dia lebih memilih negeri yang baqiyah, negeri yang kekal abadi, yang kita akan selamanya di sana, nggak bakal pindah kita. Jadi kita ini di sini nggak bakal kekal. Ya, wa amilalaha, dia akan beramal semata untuk negeri akhirat. Ya. Sekalipun umpamanya dia beramal, ya dia bersedekah umpamanya, apa aja yang dia kerjakan di dunia umpamanya itu dia niatkan buat bekal menuju akhirat. Ya. Dia cari duit di dunia, tapi dia niatin buat bekal menuju akhirat sono, gitu. Karena kalau kita niatin semata dunia, udah nggak ada pahalanya, kosong daripada pahala di situ. Ya. Jadi sia-sia, nggak ada amalan kita. Kalau kita niatin hanya sebatas dunia, kagak kita niatin buat akhirat di situ. Ya. Itu orang yang paham mengenai masalah apa? Masalah dunia. Ya. Wa man arafa adlallahi ta'ala, dan siapa orang yang mengenal, mengetahui, menyadari adlallahi ta'ala, akan keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu maha adil. Ya. Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surga itu dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya. Kalau Allah Ta'ala memasukkan seorang hamba ke dalam neraka, bukan berarti Allah Ta'ala zalim. Itulah keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan disangka, wah Allah zalim nih, masukin neraka gitu. Enggak. Karena itu merupakan sifat keadilan Allah. Ya. Dia masuk neraka, tidak dikatakan Allah Ta'ala zalim, tapi itu justru keadilan Allah. Ada yang masuk surga, itu masuk surga bukan karena amal dia ini dan itu, tapi semata-mata karena apa? Karena rahmat Allah, semata-mata karena karunia Allah. Nggak bisa kita ngandelin kepada amal kita. Ya. Nah, kalau orang tahu akan keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata ba'dul hukama, lam yataqaddam ilaihil khusama, maka musuh-musuh itu tidak akan menuntut dia, tidak akan mengejar dia. Ay lam yuqbilu alaih, tidak akan tampil buat nyerang kita itu musuh. Ya. Nggak bakal ngelawan kita itu musuh. Ya. Nggak bakal dia bakal nyerang kita, bakal nyakitin kita, kagak. Kalau ada orang buat jahat sama kita, zalim sama kita, dipasrahin sama Allah, udah biarin dah. Toh Allah Ta'ala maha adil. Ntar juga yang balas siapa? Allah itu. Ya. Jadi apa yang mereka perbuat ya udah kita pasrahin kepada Allah, biarin aja dah. Ntar juga Allah Ta'ala yang balas gitu. Apalagi doa orang terzolimi, doa orang dizolimi udah pasti dikabul sama Allah. Ittaqu da'watal mazlum, kata Nabi. Takutilah oleh kalian doa orang yang terzolimi. Ya, doa orang yang dizolimin itu kabul tuh. Ya, sekalipun kita nggak balas dia, tapi Allah Ta'ala maha tahu, Allah Ta'ala maha adil, Allah Ta'ala maha melihat apa yang dilakukan oleh orang yang zolim sama kita. Pasti akan ada balasannya tuh. Pasti ada balasannya. Ya.
Kenapa? Li'annahu qattarkal khusumata, dikarenakan dia telah meninggalkan yang namanya al-khusumah, pertikaian. Nggak mau ribut-ribut sama orang. Dah, apalagi urusan dunia itu kan. Ya, nggak usah diperpanjang, nggak mau ribut-ribut dah gitu. Biarin, kita punya Allah gitu. Ya. Ya, kita udah bisa belum begitu? Belum bisa kalau gitu. Ya. Nah, itu kalau memang kita benar-benar tahu, paham, ngerti mengenai keadilan Allah Ta'ala. Ya. Nah, kita belum bisa kalau gitu. Kalau kita digituin, sakitin, kita lawan gitu. Ya kan? Nah. Patok kita ada yang mindahin, patok tanah ada yang mindahin, gimana? Lawan nggak sama kita? Ya. Kalau sebenarnya orang yang mindahin patok itu yang kelihatannya emang sejengkal, tapi terus sampai bawah tuh jengkalnya tuh. Bukan kelihatannya cuma segini doang, emang sih kelihatannya di permukaan segini sejengkal. Digeser cuma sejengkal. Tapi ke sono ke bawahnya itu kalau dihitung berapa kali jengkal itu. Ke bawahnya itu. Ah, itu udah Allah Ta'ala persiapkan azab orang yang begitu. Begitu. Jadi sekalipun umpamanya kita kagak bales gitu. Ya, umpamanya kita gak balas, ya udah balasannya udah Allah Ta'ala siapin buat orang yang begitu. Ya. Wa kama qala al-Hasanu ay al-Hasanul Basriyu, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Basri. Ada yang mengatakan Sayyidut Tabi'in. Ya, yang beliau banyak belajar kepada para sahabatnya Rasulullah. Bahkan dikatakan ketika saya ngaji Ayyuhal Walad itu, saya punya guru mengatakan dia punya gurunya Sayyidina Hasan Basri 100 lebih gurunya dari kalangan para sahabat. Guru Sayyidina Hasan Basri 100 lebih. Basri, Busri, Bisri gitu. Hasan Basri, Busri, Bisri. Ya. Kata Sayyidina Hasan Basri rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati beliau, man arafallaha ahabbahu, siapa orang yang kenal Allah, kenal akan sifat-sifat Allah, maka ahabbahu, pasti dia akan cinta gitu. Ahabbahu, dia akan mencintainya, dia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man arafad dunya karihaha, siapa orang yang kenal, mengerti, paham benar masalah dunia, karihaha, dia pasti akan membenci, pasti dia bakal ngejauh yang namanya dunia. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i bahwa Allah Ta'ala itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Apa dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, inna lillahi ibadan futana, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha. Ikan, inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki hamba-hamba yang cerdas, yang tahu, yang paham. Talaqud dunya, dunia bagi mereka, bagi orang yang cerdas daripada kalangan makhluk Allah, hamba Allah, itu dunia mereka, istilah kata kalau istri mah ditalak gitu, dicerai gitu, dijauhin tuh dunia. Wa khaful fitana,
Itu orang-orang cerdas daripada kalangan hamba Allah Ta'ala. Mereka takut terkena daripada fitnah ujian yang namanya dunia. Ya kan? Kan banyak orang yang nggak tegur sapa, ya abang ade gitu kan, setelah ibunya meninggal, bapaknya meninggal, dia dapat warisan, akhirnya dia nggak terima. Yang ini maunya segini, padahal semuanya udah ditentuin nama agama. Enggak dong, saya mestinya dapat lebih banyak karena saya ngurusin orang tua, gitu kan. Ya kan? Enggak dong, kan saya anak pertama, gitu kan. Nah, banyak gak kejadian seperti itu yang nggak terima dalam masalah warisan, bagian warisan, gitu kan. Jadi dunia itu banyak fitnahnya itu, ya, macam-macam orang yang bunuh diri, gitu kan. Ada yang dipenjara, gitu kan. Ada yang saling bunuh-bunuhan, gitu kan. Udah. Segala macam cara bagi orang yang nggak paham akan dunia, mereka halalin. Yang penting mereka raih itu dunia. Ya. Tapi orang yang cerdas daripada hamba Allah Ta'ala, mereka jauhin, mereka tinggalkan itu dunia. Andai kata mau, secukupnya diambil karena butuh, sekedar kebutuhan. Nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Mereka perhatiin tuh dunia, dilihat, diperhatiin, dipelajari dunia itu sama mereka, direnungin. Mereka cari daripada firman-firman Allah, ayat-ayat Allah. Mereka pelajari daripada hadis-hadis Nabi. Tuh, begitu hinanya, begitu tercelaknya itu dunia. Sehingga mereka paham. Falamma alimu, tatkala mereka tahu, setelah mereka merenung, berpikir, mempelajari mengenai masalah dunia, alimu, tatkala mereka tahu annaha laisat lihayyin watana, bahwasanya yang namanya dunia itu bukanlah negeri yang kekal abadi buat kita. Semuanya bakal kita pindah. Semuanya bakal kita apa? Bakal kita tinggalin itu. Ya. Bahkan ada seorang pujangga Islam mengatakan, kam amirin daran liyaskuna zillaha sakanal kubura wa darahu lam yaskuni. Allah. Ini banyak kejadian ini, seperti apa yang dikatakan oleh pujangga Islam. Kam amirin daran, berapa banyak orang yang ngebangun rumahnya. Bangun rumah, bangun villa. Rumahnya berapa lantai, ada yang pakai lift rumahnya, marmernya yang mahal gitu kan, bukan marmer, bukan ini lagi keramik, granit umpamanya. Granit ini datangin dari luar negeri, dari Itali umpamanya. Liyaskuna zillaha, maksud tujuannya dia ngebangun, kalau dia rapi biar bisa ditempatin sama dia, kan begitu. Kita udah curahkan waktu, udah habis-habisan deh waktu tuh buat kontrol lagi itu rumah. Kita lihat lagi itu rumah udah beres apa belum. Persediaan duit juga kita siapin tuh. Kita lihat cukup apa kagak nih duit. Kadang pinjem sono, pinjem sini kita buat ngebangun rumah kita. Ya kan? Sakanal kubura wa darahu lam yaskuni. Tapi ternyata rumah beres kita nggak sempat nempatin. Nggak sempat apa? Nempatin. Ternyata yang ditinggalin, yang disinggahin sama dia, rumah udah beres, habis kelar, belum pindahan. Sakanal kuburo, ternyata yang ditempatin kuburan. Besoknya meninggal dia. Allah. Udah curahin waktunya, semuanya, tenaganya, pikirannya, ini kayaknya bagusnya posisi di sini WC nih, ya kan? Ini ruang tengah di sini nih.
Nih kalau bisa pakai apa nih, pernak-pernik nih gitu kan. Udah ancang-ancang banget udah. Bener gak? Duit kurang nih, gue pinjem dulu nih, pinjem kita akhirnya. Kan? Oh. Udah ancang-ancang, udah istilahnya udah nyewa Bang Sakur tuh. Bang Dul udah kita panggil, Bang Dul nih rancang nih. Kan? Arsitek udah kita mainannya umpamanya. Kagak mau yang labal-labal gitu, maunya yang udah super mewah deh kita punya rumah. Rumah udah kelar, nggak sempat kita tempati. Sakanal kuburo, yang ditempatin sama dia apa? Kubur. Oh, yang nikmatin ahli waris. Kita yang capek cari duit, hujan kehujanan, panas kepanasan, ya kan? Sampai kita mungkin lagi kerja pengen dapetin duit sampai berantem sama orang. Kadang-kadang sampai nipu kita biar dapat untung gede. Ya. Nah. Udah. Wadarahu lam yaskuni. Tapi rumahnya tempatnya kagak diapain? Enggak dihuni. Ya, ditinggalin akhirnya sama dia. Ya Allah. Itu dunia tuh gitu. Nggak usah jauh-jauh, ketika saya ngaji kita perisalah mudzakarah sama saya punya guru Ki Qurtubi, itu beliau bercerita bahwa yang punya hotel nih dekat itu tuh sekolah Balimester tuh apa, Hotel Lia apa ya? Alia ya? Oh, bukannya penginapan Rio, bukan? Wah, penginapan Rio. Tempat singgahnya ternyata penginapan Rio. Alia bukan Rio, kalau Rio sono. Jembatan hitam malah di sono. Itu kata saya punya guru, dia bangun, dia ngerancang bentuknya begini, begitu. Tapi ternyata udah beres dia malah meninggal. Udah kelar beres, kagak sempet dia nikmatin, hasilnya belum dinikmatin sama dia. Dia meninggal duluan tuh orangnya. Tuh, udah meninggal duluan. Itu buat jadi apa? Pelajaran buat kita semuanya. Gitu, ya. Jadi kita kalau kata seorang pujangga Islam, bahkan dikatakan oleh Sayyidina Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, liyakuna nazaruka fid dunya i'tibaran. Hendaknya kalau kita memandang dunia banyak penuh perenungan. Jangan dilihatnya enak sama kita, sekedar enak gitu, jangan. Jangan sekedar enak doang. Wa zuhduka fi ikhtiyaran. Hendaknya kita zuhud di dunia itu ikhtiaron, kita usahain, kita paksain biar kita punya sifat zuhud. Biar kita punya sifat zuhud kudunya. Begitu. Wa akhdhuka minha ittiraran. Kita ambil dunia tadi, bagian daripada dunia ittiraran, karena terpaksa kita ambil. Kalau kita nggak butuh nggak bakal kita ambil. Karena udah sekedar kebutuhan aja kita ambil udah. Ya. Begitu. Nah, itu kalau orang-orang yang cerdas, mereka tahu annaha laysat li hayyin wa tana. Itu dunia bukan tempat kekal abadi buat kita semuanya. Tapi mereka jadikan yang namanya dunia itu ja'alaha lujjatan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka jadikan laksana yang namanya dunia ini seperti gelombang lautan, samudera lautan yang begitu luas dan dalam. Wattakhudhu salihal a'mal fiha sufuna. Biar selamat untuk mengarungi samudera lautan yang begitu luas dan dalam, kita pakai apa? Kapal. Apa tuh kapalnya kita biar selamat di dunia ini? Laksana lautan itu dunia. Laksana kapalnya itu adalah solehal a'mal. Amal soleh, amal kebajikan kita, sodakoh kita. Nih kayak kita kumpul-kumpul begini. Ini laksana, ini bahtera kita ini. Biar kita selamat, biar nggak nyemplung. Biar nggak nganyut kita. Tuh, ya kan? Sejago-jagonya orang dia renang, dia juara dunia dikatakan.
Nah kalau misalkan dia renang di samudera yang luas dan dalam nggak pakai apa-apa bakal mati kata dia. Bakal selamat kata dia. Nah begitu kita juga. Jadi laksana di dunia ini semuanya nih itu lautan yang luas dan dalam. Nah biar selamat gimana caranya kita? Amal soleh kita laksana apa? Laksana bahtera kita yang bisa menyelamatkan kita. Jadi kata dunia itu bahrun amik. Kata Sayyidina Luqmanul Hakim, yang namanya dunia inna dunya, pakai inna, sesungguhnya gitu. Inna dunya bahrun amik. Dunia itu laksana lautan yang dalam. Qad gharqa fihi nasun katsir. Telah banyak orang yang jatuh, yang tenggelam hanyut karena kemewahan dunia, tertipu oleh dunia. Banyak deh. Buktinya contohnya udah banyak udah. Yang tergila-gila sama dunia. Udah banyak contohnya. Hanyut. Bergelimang dengan harta, dia lupa akan akhirat. Lewat. Wal takun safinatuka, dikatakan wal takun safinatuka fihi taqwallah wa hasyuhal iman. Nah, jadi kalau kata Sayyidina Luqmanul Hakim, jadikanlah bahteranya itu adalah takwa kepada Allah. Itu amal-amal soleh kita, laksana safinah buat kita. Wa hasyuhal iman. Di dalam bahtera itu, di dalam kapal itu isinya muatannya apa ya biar selamat? Keimanan. Biar ada iman kita. Wasyira'uha at-tawakkul. Nah, syira'nya dia punya apa itu? Kalau kapal kecil ada apinya tuh, layarnya. Nah, itu kalau kata Sayyidina Luqmanul Hakim, tawakalnya kita kepada Allah. Diumpamakan seperti itu. Beliau mengatakan la'allaka tanju, mudah-mudahan ente selamat. Itu masih mudah-mudahan. Segitu tidak ada jaminan buat ente. Wah, ente udah pasti selamat. Beliau nggak bilang begitu. Barangkali ente selamat. Masih dikata barangkali. Iman udah ada, takwa juga ada, gitu kan? Tawakal juga kita, tapi beliau mengatakan, Sayyidina Luqmanul Hakim, beliau mengatakan la'allaka tanju, mudah-mudahan ente selamat. Itu masih mudah-mudahan. Beliau nggak katakan pasti ente selamat, nggak bilang begitu gitu. Nah apalagi kita yang nggak begitu, apalagi kita yang nggak begitu tuh. Wa qala Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dan telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatian buat kita ya. Biar kita hidup di dunia ada rem ya. Biar ada remnya ini hidup kita. Fama hiya illa jifatun mustahilatun 'alaiha kilabun hammuhun najtizabuha fa in tajtanibha kunta silman li ahliha wa in tajtazibha naza'atka kilabuha. Apa itu artinya? Fama hiya illa jifatun mustahilatun, maka tidaklah yang namanya dunia itu adalah jifah, laksana bagaikan bangke. Bangke dikata dunia tuh. Kata Imam Syafi'i dunia apa? Bangke. Mustahilatun, yang namanya bangke pasti berubah, bau busuk. Ada gak bangke wangi? Bangke apa yang wangi? Bangke semuanya bau. Itu dunia udah bangke, bau lagi ya. Nah, makanya Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim itu ya, beliau itu di rumahnya punya 4.000 anjing. Buat apa? Dikatakan tahrusu ghanamahu, itu anjing buat ngejaga kambing-kambingnya. Itu kalau anjingnya dia 4.000, kambingnya segimana itu? Yang ngejaga 4.000, kambingnya kira-kira segimana itu? Kan bukan 40 ekor deh. Ngapain banyakkan anjingin dong?
Ya. Tapi di setiap anjing yang dipunya oleh Nabi Ibrahim, fi unuki kulli kalbin tauqun min zahab. Di setiap leher anjing dikasih emas. Anjingnya pakai apa ya? Antum punya gak kucing piaraan dikasih gitu pakai? Nggak usah emas dulu deh, pakai perak deh umpamanya. Kagak. Kalau kita pakai tali rapia paling. Di setiap anjingnya itu, seekornya itu ditaruhin apa? Emas. Ditanya, Nabi Ibrahim ditanya, lima fa'ala dzalik. Itu Nabi Ibrahim kenapa sih ngelakuin begitu? Gitu kan? Faqala li anna dunya jifa. Kata beliau, oh kenapa begitu? Dikarenakan yang namanya dunia bangke. Dunia apa? Bangke. Wa tullabuha kilabun. Orang yang nyari dunia sasar susur, sampai kehilangan waktu, lupakan waktu, nggak ada waktu buat akhirat. Tullabuha kilab, kata beliau. Yang sasar susur itu apa? Anjing. Pada fatuha litullabiha, maka aku berikan itu emas kepada siapa? Pencarinya. Karena apa? Kagak ada nilainya itu. Bagi beliau itu. Kalau kita malah kumpulin emas. Ente kalau mau investasi emas gitu kan, nggak bakal rugi katanya. Tiap tahun pasti naik. Kalau kita ngumpulin kalau gitu. Kalau kita belum makomnya deh, belum apa? Belum kuat kayak beliau tuh. Ya. Yeah. Alaiha kilabun. Alaiha ala jifa al mustahila. Di atas bangkai yang udah bau busuk itu, kata Imam Syafi'i, itu di atas bangkai itu kilabun. Dikerubungin. Di apa namanya? Kerubungin namanya? Ama apa? Ama anjing-anjing. Ini ada bangkai. Itu anjing banyak yang di situ, pada nimbrung. Kayak kita lemparin tulang ikan, itu kucing-kucing pada ke situ nggak? Pada ngeruyung gitu, ngerubungin nggak tuh? Itu begitu. Nah, pada di situ itu kumpul itu. Ya. Hammuhun najtidabuha. Ya. Keinginan mereka itu keinginannya menarik, mencabut sono, sampai ada yang nyakitin temennya. Nah, itu kan gitu. Biar gua aja yang makan nih. Kan begitu tuh, kucing begitu tuh. Ini anjing. Ya, ada yang narik sono, ada yang narik sini, saling apa? Saling berebut. Itu dunia begitu. Saling berebut tuh, hantam sini, hantam situ. Kadang-kadang saling menjatuhkan. Orang baik, orang apa? Oh, biar di karirnya nggak naik. Ya, dia hasut, akhirnya dia apa itu? Menghalalkan segala cara. Itu dunia itu begitu. Saling tarik, ya. Saling gigit begitu. Ya. Yang penting saya bisa nikmatin. Rebut sini, rebut sono. Yang direbutin apa? Bangke. Yang direbutin bangke. Ya. Nah, kalau dunia istilahnya, mohon maaf, anjing-anjingnya siapa itu? Manusia gitu. Jadi lagi ngerebutin apa nih? Allah. Fa in tajtanibha kunta silman li ahliha. Kalau engkau menjauh, menghindar, kunta silman, ente bakal selamat. Nggak perlu kita sono apa namanya mati-matian kita nih ngelawan yang ada di situ, karena kita kan saling berebut gitu. Bagaimana biar dapat nih, ya kan? Tapi kalau kita ngejauh, nggak mau ikut-ikutan di situ, biarin aja lah, gue mau jalan di sini. Kunta silman, engkau akan selamat. Li ahliha, bagi apa? Oh, penyuka-penyuka itu bangkai, penyuka-penyuka ya itu dunia. Wa in tajtazibha, tapi kalau engkau ikut-ikutan di situ, ngeriung di situ, kumpul di situ, sama-sama suka nyari juga, naza'atka kilabuha, pasti
ini anjing-anjing yang lain bakal ngelawan kita. Bakal apa? Bakal ngelawan kita, bakal nyakitin kita, bakal ngeganggu kita. Itu begitu. Ya. Paham gak nih kira-kira? Itu begitu. Jadi cuman kalau kita tingkatan kita bukan berarti nggak boleh nyari dunia. Wah ngapain nyari dunia, bangke. Ya. Maksudnya jangan terlalu apa? Terlena, terpedaya, tertipu, gila-gilaan nyari dunia sampai kita lupa apa? Ibadah, lupa akhirat. Begitu maksudnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menambahkan kesadaran buat kita ya. Jadi kita di dunia hidup nggak bakal lama, ada batasnya. Jadi jangan sampai lupa kita, jangan kita pol ya, kita buat cari dunia tapi juga kita imbangin buat nyari akhirat. Nah, ini mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan wal maqalatul khamsuna, maqalah yang ke-50. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Al